Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Salam. Kepada saudara-saudara yang berulang tahun kelahiran, pernikahan sepanjang minggu ini, kami ucapkan selamat panjang umur, sehat selalu dan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Pendeta yang bertugas melayani kita pada pagi hari ini adalah Ibu Pendeta Eliani DSTH. Tata ibadah yang kita pergunakan adalah liturgi khusus Advent bentuk yang kedua. Berita Jemaat, sepanjang minggu ini kita tidak ada kegiatan kategorial kecuali Sabtu tanggal 12 Desember dan Sabtu tanggal 19 Desember ini di Gereja Marturia kegiatan kelompok lansia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika ada yang keliru dalam penulisan nama atau jumlah keuangan dapat mengonfirmasi kepada Sekretariat atau Bendahara Majelis Jemaat GKE Marturia. Demikian warta jemaat untuk kita pada pagi hari ini. Salam. Hari ini kita menyambut dengan semarak dan sukacita Hari Raya Advent kedua. Sekalipun saat ini kita ada di tengah situasi pandemi COVID-19, tetapi kita tetap percaya kasih Tuhan selalu menaungi kehidupan kita. Advent kedua ini memiliki arti sebagai kesetiaan dan cinta. Pada minggu kedua ini lilin kedua dinyalakan, mengingat kita untuk tetap setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kita diwajibkan menyiapkan hati dan cinta demi menyambut kedatangan Kristus. Kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesus Kristus lahir di Bethlehem juga akan lahir di hati kita. Karena itu siapkan hati dan hidup kita menyambutnya. Jemaat memuji dari Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1 dan 2. Pada ayat yang kedua nanti sidang Jumat kami undang untuk bangkit berdiri.
Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dengarkanlah nas pembimbing Lukas pasal 3 ayat 4 sampai yang ke-6 yang berbunyi demikian. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Kami ya Tuhan, sebab egoisme dan ketidakpedulian terhadap sesama masih memonopoli hati dan pikiran kami. Ya Tuhan Allah kami, betapa kami sering dihimpit oleh rasa frustasi dalam menghadapi problema keluarga dan pekerjaan.
Betapa sering di antara kami kecewa karena kegagalan demi kegagalan dalam kehidupan ini. Ternyata mensyukuri setiap hal yang terjadi dalam hidup seringkali hanya berupa kata-kata amin di dalam gedung gereja. Sebab mempraktekannya bukanlah hal-hal yang mudah. Bapa, ampunilah kami. Ya Tuhan Allah kami, betapa banyak orang yang menjerit dan mengadu, memanggil namamu dalam setiap pergumulannya. Betapa banyak umat yang mengundang campur tanganmu dari lorong-lorong gelap, dari menara siksa dan gelombang laut kehidupan. Biarlah semua orang berseru-seru kepadanya, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja besar atas seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, ampunilah kami, sebab kami lebih memilih untuk dikasihi daripada mengasihi. Kami menuntut untuk diperhatikan daripada memperhatikan sesama. Kami ingin membaharui di dalam kasih-Mu, ya Tuhan Allah kami. Kami rindu kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula, supaya semakin hari kami semakin serupa seperti Engkau. Ampunilah kami ya Bapa, bersihkanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran, agar ketika kedatangan-Mu tiba, kami menjadi orang-orang yang dilayakkan untuk menjadi pilihan-Mu untuk diselamatkan. Amin. Kita sambut dengan memuji dari nyanyian Kidung Jumat nomor 85. Dengarkanlah berita anugerah. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 41 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Namun marilah kita sama-sama merendahkan diri, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami harapkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan pada pagi hari ini berkumpul di rumah-Mu ini untuk bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami, di mana pada kesempatan hari ini Tuhan kami ingin membaca sebagian dari firman-Mu. Buka hati pikiran dan pendengaran kami, agar kami mampu melakukan firman-Mu itu sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Biar kehendak Tuhanlah yang jadi atas kehidupan kami. Ya Bapa,
Namun ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami sering berbuat dosa, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Sebenarnya kami tidak layak di hadapan-Mu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami jatuh, tapi Engkau menolong kami agar kami senantiasa mendengar dan melakukan segala perintah dan firman-Mu. Kehendak-Mu lah yang jadi atas kehidupan kami Tuhan. Kami sambut firman-Mu ini di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yesaya 40 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 dengan perikop keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan, berita kelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allah-Mu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendirilah telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembuskannya dengan napasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yahuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang ia berkuasa. Lihat, mereka menjadi upah jerih payahnya akan bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggalakkan hewan dan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu Advent yang kedua hari ini, nas firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan bagi kita diambil dari kitab Injil Markus pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami datang kepadamu dalam kerendahan kami. Kami bersyukur atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah menuntun kami hingga kami akan memasuki minggu Advent yang kedua ini. Kami percaya semuanya karena anugerah dan kasih Tuhan yang nyata atas kami dalam hari-hari hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Oleh sebab itu perlengkapi kami sekalian. Roh Kudus-Mu saja yang bekerja atas kami, baik sidang jemaat-Mu yang ada di gedung gereja ini, maupun juga jemaat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing pada saat ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita demikian dengan judul perikop Yohanes Pembaptis. Yang demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua, bagi Bapak Ibu yang boleh beribadah bersama di gedung gereja ini, dan juga Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang saat ini beribadah di rumah masing-masing bersama dengan kaum keluarga. Kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa bersama-sama dengan kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka pada saat itu Allah sudah merancangkan bagaimana pemulihan untuk manusia. Bagaimana Allah merancangkan dan menjalankan kasih-Nya tetap kepada manusia. Sehingga dalam sepanjang sejarah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menyampaikan tentang peringatan dan juga seruan untuk kembali kepadanya. Allah sungguh mengasihi, karena itu Dia mengutus banyak nabi. Khususnya kalau kita jumpai dalam perjanjian lama, Alkitab kita, banyak nabi yang telah Allah utus untuk menyampaikan suara Allah kepada bangsa Israel sampai kepada kita saat ini, tentang apa yang mesti dilakukan, yang mesti dijalankan oleh manusia, karena Allah sungguh-sungguh mengasihi manusia itu. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan waktu para nabi menyampaikan firman Tuhan, tetapi rupanya pun ada berbagai macam halangan rintangan yang dialami. Ada banyak manusia yang masih memberontak, ada banyak manusia yang masih enggan untuk keluar dari dosa dan tidak mau menyongsong anugerah kasih Allah yang Allah rancangkan untuk pemulihan bagi manusia. Dan Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam peralihan zaman, saya sebut orde lama menuju kepada orde baru, kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat yang sudah dinubuatkan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tampillah seorang Yohanes. Itu yang kita baca bersama dalam firman Tuhan tadi. Yohanes diutus oleh Allah, kalau kita lihat dalam firman ini juga merupakan sebuah penggenapan dari nubuat Nabi Yesaya, bahwa ada seorang yang berseru-seru di padang gurun mendahului kedatangan Juru Selamat itu.
Dan Yohanes yang diceritakan oleh Markus ini adalah seorang yang dimaksudkan dalam nubuat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tampilnya Yohanes dalam firman Tuhan ini ada hal yang dia bawa, ada hal yang ia sampaikan. Pada dasarnya sama dengan para nabi sebelumnya, seruan untuk kembali kepada Tuhan, seruan untuk bersedia untuk menerima anugerah keselamatan kasih Tuhan itu kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga Yohanes dalam firman ini menceritakan kepada kita bagaimana dia menyerukan pertobatan itu kembali. Dengan lantang dia mengajak semua orang untuk bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa. Yohanes. Seruan-seruan pertobatan, seruan-seruan untuk berubah dan memperbaharui diri supaya meninggalkan dosa dan kembali menyongsong anugerah Allah, menyongsong keselamatan, pemulihan yang Allah sudah karyakan bagi manusia ini. Itu merupakan sebuah ajakan yang disampaikan oleh Yohanes. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan diceritakan dalam firman Tuhan ini, respon orang banyak yang mendengar dari seruan-seruan yang disampaikan oleh Yohanes ini rupanya sungguh baik. Dikatakan dalam firman ini bahwa seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, mereka datang mengaku dan dibaptis. Tetapi tentu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, persoalannya tidak sesederhana itu. Tidak sesederhana ketika engkau hanya datang mengaku dan dibaptis dengan air. Yohanes kemudian menegaskan bahwa aku datang dan akan datang setelah aku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang akan datang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Apa artinya Bapak Ibu? Yohanes mengingatkan orang-orang banyak yang sudah datang mengaku dan dibaptis saat itu. Mereka merespon dari setiap seruan yang disampaikan oleh Yohanes untuk bertobat dan beri diri untuk dibaptis. Itu sudah dijalankan. Tetapi kemudian Yohanes ingin mengingatkan mereka bahwa tidak sesederhana hanya dengan teknis mengaku saja, hanya teknis dibaptis saja. Tetapi apa yang harus mereka kerjakan selanjutnya? Engkau sudah melaksanakan teknis ini, bahwa engkau sudah datang mengaku dan dibaptis, percaya kepada Allah. Tetapi itu belum titik. Dikatakan oleh Yohanes, teknis itu sudah engkau lakukan, maka ada hal lain yang harus engkau kerjakan. Apa itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Dikatakan oleh Yohanes, engkau sudah melakukan apa yang kusampaikan. Oleh sebab itu kukatakan, aku ini tidak ada bandingannya dengan dia yang akan datang. Aku membaptis engkau secara teknis menggunakan air, tapi nanti dia akan datang membaptis engkau dengan Roh Kudus. Artinya bahwa Yohanes mau ingatkan orang-orang pada saat itu, bukan sudah selesai ketika mereka hanya datang mengaku dan dibaptis secara teknis saja, tetapi mereka harus hidup dalam pengakuan dan pertobatan itu. Karena Yesus yang datang, dia akan membaptis dengan Roh Kudus yang tidak bisa kita katakan saya dibaptis hari ini, hanya hari ini saja. Karena Roh Kudus itu akan bekerja berkesinambungan selalu dalam kehidupan. Oleh sebab itu juga baptisan itu bukan bisa kita catat tanggal berapa, hari apa. Kita mengaku tidak bisa kita catat hanya tanggal berapa, hari apa kita melakukan itu. Ketika dia yang datang membaptis, mengaku di hadapannya yang membaptis dengan Roh Kudus, maka akan berkesinambunganlah pertobatan dan pengakuan itu
Itu yang akan meresap, yang akan menjadi kontrol dalam kehidupan setiap orang yang sudah mengaku dan dibaptis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini mengingatkan kepada kita sekalian. Yang pertama, Allah itu sungguh mengasihi kita. Kita harus tahu betul. Kita harus sadar betul dalam diri kita. Ingat, Allah itu sangat mengasihi kita. Allah itu sangat mengasihi saudara dan saya, kita semua. Allah itu sangat mengasihi manusia. Kita ini hidup dalam dosa. Dia yang mengkaryakan untuk memulihkan kita. Allah itu sangat-sangat mengasihi. Itu yang harus ada di dalam pikiran dan hati kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, ingat Allah itu sangat mengasihi. Jangan tanya tentang kasih Tuhan. Dia mengasihi kita. Karena itu dia mengkaryakan, merancangkan karya penyelamatan. Dia mengutus banyak nabi. Dia mengutus Yohanes. Bahkan dia sendiri yang akan hadir untuk menyelamatkan. Karena apa? Allah sungguh mengasihi kita. Itu yang harus kita catat benar-benar dalam hati kita. Allah mengasihi saya. Allah sangat mengasihi kita. Itu adalah hal yang paling penting yang harus kita ketahui. Dan ini menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita sudah ada dalam sebuah pengakuan bahwa kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita semua dibaptis, bagaimana kita melaksanakan atau mengalami proses inisiasi, namanya partisipasi untuk masuk dalam karya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Artinya Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Yohanes ini, bahwa pertobatan yang diserukan oleh Yohanes ini merupakan pertobatan yang berkesinambungan. Tidak hanya ketika kita mengaku dan saat kita dibaptis saja, atau dalam waktu-waktu tertentu. Karena baptisan kita benar dengan simbol air ketika kita dibaptis. Tetapi Roh Kudus yang membaptis kita senantiasa. Oleh sebab itu kita hidup mesti sealur, sejalur, sepadan dengan baptisan dan pengakuan kita. Itulah pertobatan. Pertobatan itu nggak bisa kita catat, Bapak Ibu. Saya bertobat kemarin atau bulan kemarin dan sebagainya. Pertobatan itu adalah dimulai ketika kita datang mengaku dibaptis. Selanjutnya kehidupan kita itu hidup dalam pertobatan. Ketika kita sudah mengaku dan dibaptis, percaya bahwa kita punya iman di dalam Yesus Kristus, maka dalam sepanjang kehidupan kita itulah pertobatan. Jadi bertobat itu nggak bisa kita katakan bulan ini, tanggal ini, jam ini saya bertobat, enggak. Yang namanya pertobatan itu berkesinambungan. Praktisnya kehidupan orang yang sudah mengaku, praktisnya kehidupan orang yang sudah dibaptis, itulah pertobatan. Prakteknya kita hidup sesuai dan sejalur dengan baptisan kita. Pengakuan kepercayaan kita dalam setiap tindak tanduk perilaku apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, itulah bentuk pertobatan kita. Karena apa? Karena Roh Kudus itu tadi yang selalu ada dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bertobat yang diserukan oleh Yohanes adalah bagaimana kita diajak untuk mengubah jalan kehidupan kita dari jalan kita sendiri ke jalan yang dikehendaki oleh Allah dan menjalankan jalan itu. Itu pertobatan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang dikasihi berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengikuti alur dan jalur jalan yang ditentukan oleh Allah itu memang tidak mudah. Keegoan kita, ketidakmampuan kita untuk merendahkan diri dan hati kita
duniawi kita itu menjadi penghalang terbesar dalam kehidupan kita. Oke, kita sudah mengaku, sudah dibaptis. Tetapi keegoisan kita itu kadang-kadang bisa menjatuhkan kita dari jalan yang sudah kita tempati. Kita tidak mampu menjalankan pertobatan itu. Menjalankan praktek pertobatan itu seperti apa? Karena keegoisan kita. Oleh sebab itu juga dalam firman ini sekaligus Yohanes mau menunjukkan, meneladankan, memberi gambaran orang yang bertobat itu yang seperti apa. Dia katakan, saya ini gak ada apa-apanya. Ketika nanti dia datang, ketika Yesus datang, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Seorang Yohanes, dia mengatakan, aku ini gak ada apa-apa. Jangan lihat aku hanya menyampaikan seruan ini. Saya gak punya kuasa apapun. Seorang Yohanes mengatakan, saya gak ada apa-apanya. Karena nanti dia yang datang, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku hanya melakukan ini. Tapi semuanya Roh Kudus yang akan datang ketika dia akan datang. Sekaligus Yohanes mau mengingatkan bahwa pertobatan itu adalah sebuah kerendahan diri dan hati di hadapan Tuhan. Ketika kita berkomitmen untuk bertobat, mengaku dan dibaptis kita sudah ada dalam jalan Tuhan, maka bagaimana kita menjalankan pertobatan itu yang sebenarnya? Yohanes mengatakan bahwa aku bisa ada di jalan ini bukan karena aku, tapi karena kasih Tuhan. Aku bisa menjalankan kehidupanku seperti apapun itu, bukan karena aku, tapi karena Dia. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Sebuah kerendahan diri dan hati yang dimiliki oleh Yohanes, bahwa dia memfokuskan, menyatakan bahwa semua kehidupannya, walaupun dia merupakan seorang utusan penting, dia tetap katakan yang utama adalah Dia yang akan datang. Keutamaan Kristus dalam setiap karya dan kerja seorang Yohanes itu memberikan teladan bagi kita. Saya katakan keegoisan kita menjadi penghalang besar bagi kita untuk hidup dalam pertobatan itu. Tetapi Yohanes sudah contohkan, milikilah kerendahan diri dan hati di hadapan Tuhan. Kita ini gak ada apa-apanya kalau Tuhan tidak menyertai siapapun kita tidak ada apa-apanya. Apa yang ini dilakukan oleh Yohanes sebagai seorang utusan, dia bisa membanggakan diri. Saya ini utusan loh, tapi dia tidak. Saya nggak ada apa-apanya. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Karena semua yang ia kerjakan berpusat dan bertujuan untuk Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita sekalian bahwa apalah arti pengakuan dan baptisan kita kalau kita tidak hidup dalam baptis praktis, dalam kehidupan keseharian kita juga sejalan dan sepadan dengan pengakuan dan baptisan kita. Karena pertobatan itu bukan hari ini atau besok atau kemarin, karena pertobatan itu adalah hal yang kita kerjakan tiap-tiap hari secara praktek, aktif. Yang kita nyatakan dalam kehidupan kita itu adalah pertobatan. Baptisan aktif, pengakuan aktif yang kita lakukan tiap-tiap hari, itulah pertobatan itu. Dan bagaimana caranya? Yohanes sudah katakan, rendahkan diri dan hatimu di hadapan Tuhan. Yesus adalah pusat kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, siapapun kita, bagaimanapun kita harus katakan kita tidak ada apa-apanya. Dia yang mengontrol kehidupan kita. Semua tertuju kepadanya. Semua apa yang kita kerjakan tertuju kepadanya. Oleh sebab itu jangan takut berkarya. Jangan takut melakukan apapun untuk kebenaran kebaikan. Karena semuanya tertuju kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam minggu Advent yang kedua, saat ini adalah saat juga bagi kita untuk mengintrospeksi diri kita. Bagaimana dengan pengakuan dan baptisan kita? Sudah aktifkah atau masih pasif? Bagaimana dengan kehidupan kita?
Apakah kita sudah sejalan dengan baptisan dan pengakuan kita? Apakah pertobatan itu yang setiap saat kita kerjakan dalam kehidupan kita? Tuhan mengasihi kita. Berbenahlah, karena sesungguhnya Dia akan datang segera. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, terima kasih atas kesempatan yang indah hari ini. Bersama umat-Mu kami boleh memasuki minggu Advent yang kedua. Kami percaya kasih Tuhan yang telah memampukan kami untuk memasuki minggu Advent yang kedua ini. Kami memohon pemeliharaan dan kasih Tuhan. Kami berterima kasih pula akan firman-Mu yang mengingatkan kami, agar kami senantiasa hidup sejalan dan selaras dengan pengakuan dan baptisan yang telah kami peroleh. Setiap saat dan waktu kami hidup dalam pertobatan di dalam Engkau. Tolonglah kami Tuhan, ketika seringkali mungkin kami terpeleset dari jalan yang telah Engkau tentukan bagi kami. Biarlah Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami untuk bisa kembali ke jalan-Mu dan menjalankan jalan itu dalam kehidupan kami. Berikan kami hati yang rendah, agar kami hanya berfokus dan mempusatkan hidup dan kehidupan kami hanya di dalam Kristus. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, apapun yang kami kerjakan dan lakukan dalam hidup kami boleh mengaku bahwa sesungguhnya semua karena anugerah-Mu. Bapa dalam sorga, saat ini bersatu hati kami menaikkan syafaat kami, khususnya untuk kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam masa pandemi COVID-19 yang masih merajalela di tengah-tengah hidup ini, biarlah Tuhan Engkau menilik keberadaan kehidupan di dunia ini ya Tuhan. Terkhusus pula kami serahkan bangsa kami yang saat ini sedang berjibaku untuk menjalankan bagaimana mencari jalan keluar yang terbaik untuk menghadapi pandemi ini. Oleh sebab itu kami mohon hikmat dan kasih karunia-Mu bagi para pemimpin kami dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah, orang-orang yang berjibaku langsung dalam pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tolonglah mereka Tuhan dengan hikmat-Mu, dengan kesehatan dan kekuatan, agar mereka boleh menjalankan setiap mandat ini, pekerjaan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan sebagai warga masyarakat boleh bergotong royong dan sangat-sangat menyadari untuk bekerja sama dalam pemutusan penyebaran mata rantai virus corona ini. Bapa dalam sorga, Engkau berkati bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangkaraya di mana kami tinggal saat ini. Tuhan berkati agar semuanya boleh berjalan dengan baik, baik roda pemerintahan, kehidupan masyarakat pun boleh berjalan dengan baik, dengan aman dan nyaman karena pertolongan Tuhan. Khususnya ketika akan menjalankan pilkada serentak di tahun 2020 ini. Berkati bangsa ini, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah yang ikut ambil bagian di dalamnya. Berkati semua petugas yang ikut ambil bagian untuk menjalankan mandat ini, untuk melaksanakan pilkada ini Tuhan. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dalam situasi aman, tentram dan kondusif. Siapapun yang ambil bagian dalam kegiatan ini juga diberkati oleh Tuhan, diberikan hati yang bijak dan rendah, sehingga demikian semuanya boleh berjalan dengan baik. Demikian juga warga masyarakat diberikan hati nurani, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk bisa menentukan pilihan terbaiknya untuk kemajuan bersama, bukan kelompok pribadi atau golongan saja. Bapa di sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus, demikian juga kami serahkan gereja-gereja-Mu, secara khusus gereja Kalimantan Evangelis yang senantiasa selalu konsisten dan komitmen melayani sidang jemaat, bahkan di dalamnya melayani Tuhan.
Berkati majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat, demikian juga calon jemaat, kelompok-kelompok jemaat, sehingga kami boleh hidup menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, kesaksian dan pelayanan kami di dalam Tuhan. Secara khusus majelis jemaat GKM Marturia, kiranya Tuhan Engkau memberkati majelis jemaat yang ada di Marturia ini dalam tugas fungsi masing-masing, boleh menjalankan semua mandat dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan dengan sukacita. Semua para pekerjamu pun juga diberkati dan dijaga, dilindungi. Walaupun dalam masa pandemi ini Tuhan, tapi kerinduan kami untuk melayani sentiasa berkobar dalam hati kami. Oleh sebab itu berkati seluruh pekerja-pekerjamu, agar kami boleh tetap melayani. Teristimewa di sepanjang bulan Desember ini, kan ada banyak pelayanan, akan ada banyak hal yang boleh dilakukan. Biarlah Engkau yang tetap mengaruniakan hikmat, kemampuan, kesehatan, kekuatan atas kami, khususnya seluruh pekerjamu yang ada di Marturia ini, agar dengan kesehatan, kekuatannya dari Tuhan boleh melayani sidang jemaat. Bahkan jemaat Tuhan boleh senantiasa bersukacita dan selalu bertumbuh dalam iman pengharapan. Bapa di sorga, Bapa dalam Yesus Kristus, seluruh keberadaan sidang jemaat-Mu, baik yang saat ini ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing dalam ibadah bersama saat ini, Tuhan Engkau memberkati mereka sekalian. Dirilah kehidupan mereka sekalian ya Tuhan, pribadi tiap pribadi, rumah tangga, keluarga mereka. Berkati usaha pekerjaan, aktivitas yang mereka jalankan dalam situasi yang serba susah dan juga terbatas ini karena pandemi COVID yang masih terjadi. Kami memohon kekuatan dan semangat daripada Tuhan Engkau nyatakan bagi seluruh sidang jemaat, agar apapun yang mereka hadapi dan jalankan, mereka tetap tahu dan menyadari bahwa Tuhan tetap sungguh mengasihi mereka. Oleh sebab itu dalam setiap jerih juang mereka, dalam gumul percaya mereka, dalam pengharapan suka duka hidup mereka, kami serahkan kepadamu. Engkau yang menuntun, Engkau yang memelihara mereka, Engkau yang menguatkan iman dan pengharapan mereka sekalian. Demikian juga bagi anak-anak kami, baik mereka yang masih balita ataupun juga anak-anak, remaja, pemuda, yang saat ini adalah saat akhir bagi mereka untuk melaksanakan ulangan semester di tahun ini. Tuhan berkati anak-anak kami, baik yang sudah menjalankan ulangan maupun yang akan mempersiapkan diri memulai besok untuk mengikuti ulangan semester ini. Berikan mereka hikmat, kepintaran, agar walaupun mereka belajar dari rumah masing-masing, tapi mereka boleh tetap mampu menjalankan setiap ketentuan pendidikan yang mereka tempuh, dan mereka boleh mengikuti ulangan dengan sukacita, dengan kesehatan, kekuatan, kepintaran, hikmat daripada Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi rumah tangga, bagi orang-orang tua kami yang sudah usia lanjut, yang rentan dengan sakit karena kelemahan tubuh berdasarkan faktor usia mereka, atau mungkin mereka yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan Engkau memberkati mereka sekalian, menguatkan, memberikan kesehatan, kekuatan atas mereka. Biarlah dalam minggu-minggu Advent ini mereka pun juga boleh bersukacita di dalam Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Sempurnakanlah sukacita mereka, dan ajarkanlah mereka untuk senantiasa boleh bersyukur dan melihat kebaikan Tuhan dalam setiap pertambahan usia yang mereka terima, yang dianugerahkan oleh Tuhan. Bapa di sorga, seluruh keberadaan kehidupan kami sepanjang minggu yang akan kami lewati hanya kami serahkan dan pertaruhkan kepadamu. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya janji dan kendali Tuhan yang senantiasa ada dalam hidup dan kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah ajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tibalah kita pada persembahan syukur kita. Dengarkanlah nas persembahan syukur yang diambil dari Yesaya 60 ayat 1b, ayat 6b, yang berbunyi demikian. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas, kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sebelum kita mempersembahkan persembahan syukur kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur, taruh hormat kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati segala usaha dan pekerjaan kami. Ya sekarang Tuhan, kami ingin mempersembahkan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan syukur kami, agar berguna bagi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Berkatilah kami yang memberi dengan sukacita, agar senantiasa kami dapat melakukannya sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan jadi dalam kehidupan kami. Berkatilah kami semua Tuhan. Kami serahkan persembahan kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, kita puji Tuhan dari nyanyian pelengkap Kidung Jumat nomor 14. Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya.
duduk padamu, kasih setiamu untukmu. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Bapak Ibu saudara jemaat sekalian, saya undang berdiri. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.